Putri. Ya, apa benar ini dengan Bapak Noval? Benar. Ya, di sini saya akan promosi kesehatan terkait nyeri pada penyakit batu ginjal ya Bapak. Baik. Ya, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi batu ginjal. Jadi, penyakit batu ginjal atau nephrolithiasis ini yaitu pembentukan materi keras menyerupai batu yang berasal dari mineral dan garam yang ada di dalam ginjal. Batu ginjal ini dapat terjadi di sepanjang saluran urin dari ginjal, ureter. Saluran kemih membawa urin dari ginjal menuju kandung kemih, serta ke uretra. Nah, untuk penyakit batu ginjal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu ada penyebab dan faktor predisposisi, yaitu ada hiperkalemia, ada dehidrasi kronis, ada diet tinggi, ada infeksi kronis, ada sumbatan kronis, dan ada kelebihan absorpsi. Kemudian yang kedua ada pelepasan ADH yang dimana isinya lamanya kristal itu terbentuk di dalam urin yang dipengaruhi oleh mobilisasi rutin. Kemudian ada gangguan reabsorpsi ginjal dan gangguan aliran urin. Kemudian ada infeksi saluran kemih. Kemudian ada kurangnya asupan air dan diet tinggi yang mengandung zat penghasil batu. Kemudian ada idiopatik. Nah, secara epidemiologis itu terdapat beberapa faktor yang mempermudah terjadinya batu ginjal. Nah, ada dua faktor, ada faktor intrinsik dan ada faktor ekstrinsik. Untuk faktor intrinsik sendiri yaitu meliputi herediter, yaitu berdasarkan dari gen atau keturunan. Ada faktor dari umur, biasanya penyakit ini diderita oleh umur 30 sampai umur 50 tahun. Kemudian ada jenis kelamin. Nah, untuk jumlah pasien pria ini lebih 3 kali lebih banyak dibanding pasien yang wanita. Kemudian ada faktor ekstrinsik yang meliputi geografi, iklim, asupan air, dan diet. Nah, kemudian apa saja sih tanda dan gejala yang bisa kita rasakan saat kita ini akan terkena penyakit batu ginjal? Yang pertama itu ada nyeri pada bagian punggung bagian bawah, terkadang terasa hingga pangkal paha. Jadi kalau misalnya Bapak sudah nyeri dari bagian punggung bagian bawah, itu merupakan salah satu tanda gejala dari gagal ginjal. Kemudian yang kedua itu ada meningkatnya frekuensi ingin buang air besar. Mohon maaf, Bapak ingin membuang air kecil dan nyeri saat membuang air kecil tersebut. Kemudian ada buang air kecilnya dalam jumlah yang sedikit. Misalnya Bapak buang air kecilnya volumenya biasanya banyak, tetapi tiba-tiba volume air kencing Bapak menjadi sedikit. Kemudian yaitu urinnya itu biasanya dia berwarna merah atau sedikit coklat gitu. Nah, kemudian untuk di fisik Bapaknya sendiri, biasanya Bapak itu merasakan mual dan muntah. Kemudian biasanya Bapak merasa gelisah dan biasanya Bapak diiringi demam beserta menggigil. Nah, kemudian ada beberapa diet Pak yang bisa dilaksanakan untuk mencegah kambuhnya gagal ginjal tersebut. Nah, beberapa diet yang dianjurkan untuk mengurangi kekambuhan tersebut yaitu dengan cara rendah protein, kemudian rendah oksalat, rendah garam, rendah purin, dan rendah kalsium. Nah, untuk yang rendah kalsium ini tidak dianjurkan kecuali pada hiperkalsiura absorptif tipe 2. Nah, kemudian ada beberapa makanan yang tidak boleh dimakan oleh Bapak, seperti kentang, susu, keju, kepiting, ikan asin, bayam, melinjo, dan pepaya, dan singkong. Kemudian ada buah-buahan yang dikeringkan, kemudian ada minuman soda seperti Fanta, seperti Sprite, kemudian ada soft drink, kemudian ada kopi juga tidak boleh terlalu banyak. Nah, kemudian ada beberapa makanan juga yang harus Bapak batasi. Salah satunya yaitu tahu atau tempe. Nah, untuk tahu atau tempe itu biasanya dikonsumsi 100 gram per hari, itu sudah cukup. Kemudian kacang-kacangan kering itu maksimal 25 gram per hari. Kemudian sayurannya itu maksimal 200 gram per hari, kecuali sayuran yang dilarang tadi ya Pak.
Kemudian ada buah-buahan, kecuali buah-buahan yang dilarang, itu untuk buah itu maksimal 100 gram per hari juga sudah cukup. Kemudian ada makanan juga yang diperbolehkan untuk Bapak konsumsi, misalnya seperti roti, kemudian bihun, telur, daging, kemudian ikan tanpa tulang, kemudian gula. Nah, yang selanjutnya kurangi oksalat. Untuk pembentuk kristal oksalat dalam air ini berasal dari dalam tubuh. Nah, kemudian yang selanjutnya, selain ada makanan yang tidak boleh dimakan, ada makanan yang dibatasi, ada makanan yang diperbolehkan. Yang selanjutnya yaitu batasi kalsium, Pak. Dimana semakin tinggi kalsium bisa menaikkan pula ekspresi yang menambah pembentukan kristalisasi garam-garam dapur. Kemudian kurangi oksalat, karena pembentukan kristal oksalat dalam air kemih ini berasal dari dalam tubuh. Kemudian kurangi konsumsi protein hewani, di mana dapat meningkatkan terbuangnya kalsium dan asam urat dalam air. Nah, kemudian minum air putih. Semakin kurang seseorang minum air putih, maka makin kurang pula air kemih yang terbentuk. Jumlah yang dianjurkan adalah minimal 2 liter air per hari. Umumnya penderita batu ginjal minum air kurang dari 1 liter per harinya. Kemudian batasi garam. Setiap peningkatan 100 mg garam dalam makanan dapat meningkatkan 25-30 mg kalsium dalam urin. Nah, kalau misalnya orang tersebut terkena gagal ginjal, pastikan terjadi nyeri ya, Pak. Nah, di sini saya juga akan memberitahukan apa sih nyeri itu gitu. Jadi nyeri itu sensasi yang tidak menyenangkan yang terjadi bila kita mengalami cedera atau kerusakan pada tubuh kita. Nyeri itu biasanya dapat sakit, panas, kemudian kesemutan seperti terbakar, tertusuk, atau bahkan seperti ditikam. Kemudian nyeri ini sendiri ada klasifikasinya, Pak. Nah, jadi klasifikasi nyeri itu ada 2, ada nyeri akut dan ada nyeri kronik. Untuk nyeri akut sendiri itu biasanya terjadi secara tiba-tiba dan umumnya berkaitan dengan cedera spesifik. Nah, nyeri akut ini merupakan nyeri yang berlangsung dari beberapa detik hingga 6 bulan. Kalau untuk nyeri kronik sendiri, yaitu nyeri konstan atau menetap sepanjang suatu periode waktu. Nyeri kronik ini merupakan nyeri yang dirasakan selama lebih dari 6 bulan. Nah, kalau kita sudah terjadi nyeri, pastikan kita memikirkan bagaimana kita menghilangkan rasa nyeri tersebut. Nah, cara sederhana mengatasi nyerinya itu yang pertama ada distraksi, di mana teknik ini untuk mengalihkan perhatian terhadap hal-hal yang sedang dirasakan sehingga kita itu bisa lupa dari nyeri yang kita rasakan. Nah, ada beberapa caranya. Yang pertama yaitu kita membayangkan hal-hal yang indah atau yang menarik. Dengan kita membayangkan hal tersebut, kita bisa lupa. Kemudian bisa membaca buku atau membaca koran sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita bisa menonton TV, kita bisa mendengarkan musik atau radio. Nah, yang kedua yaitu teknik relaksasi, di mana teknik ini memberi individu kontrol diri ketika terjadi rasa tidak nyaman atau nyeri. Sejumlah teknik relaksasi dapat dilakukan untuk mengendalikan rasa nyeri dengan meminimalkan aktivitas simpatik dalam sistem saraf otonom. Nah, tahapan relaksasi nafasnya yaitu yang pertama, ciptakan lingkungan yang tenang. Yang kedua, usahakan Bapak tetap rileks dan tenang. Yang ketiga, menarik nafas dari dalam hidung, kemudian perlahan-lahan udara dihembuskan melalui mulut. Anjurkan bernafas dengan irama normal 3 kali, menarik nafas lagi melalui hidung dan menghembuskan melalui mulut. Kemudian membiarkan telapak tangan dan kaki rileks, usahakan agar tetap konsentrasi atau mata sambil terpejam. Nah, pada saat konsentrasi tersebut, pusatkan konsentrasi Bapak di titik nyeri yang Bapak rasakan. Kemudian anjurkan untuk memulai prosedur hingga nyeri terasa berkurang. Jadi kalau misalnya nyeri tersebut masih ada, Bapak silahkan konsentrasi, tarik nafas, fokuskan pada nyeri yang Bapak rasakan. Nah, jadi itu Bapak sedikit penjelasan terkait apa itu batu ginjal, apa itu gagal ginjal, dan
Bagaimana cara menghilangkan nyerinya di saat nyeri itu datang dan ada penyebab gagal ginjal? Nah, dari hal yang sudah saya sampaikan, apakah masih ada pertanyaan yang ingin Bapak tanyakan kepada saya? Ada. Saya kurang jelas tentang penyebab terjadinya gagal ginjal. Ya baik Pak, jadi kalau untuk penyebabnya itu ada banyak ya Pak. Tadi yang saya sampaikan yaitu hiperkalemia dan hiperkalsiuria disebabkan oleh beberapa kelebihan terkait reabsorpsi kalsium dari tulang. Kemudian ada dehidrasi kronis yaitu asupan cairan yang buruk. Kemudian ada diet tinggi purin dan abnormalitas metabolisme purin. Kemudian ada infeksi kronis dengan urea. Ada sumbatan kronis di mana urin tertahan akibat benda asing dalam saluran kemih. Bagaimana Bapak? Jawaban saya sudah bisa dipahami? Sudah. Ya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak, cukup. Ya baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Nanti jika ada yang masih ingin ditanyakan, juga bisa bertanya dengan saya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.